Video kali ini saya pengen share pada Anda beberapa model agency yang termasuk gimana cara scalable-nya gimana gitu ya, supaya peluang ini bisa jadi besar gitu. Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke, so belakangan ini kan semakin banyak orang masuk ke dunia digital, terutama habis pandemi gini, di mana penjualan offline-nya berkurang drastis dan akhirnya mau nggak mau terpaksa harus masuk ke dunia online. Nah, dari dunia online ini muncullah banyak agensi. Agensi sudah muncul dari kayak zaman kapan hari sih. Tetapi sekarang peluangnya jadi lebih luas lagi karena masyarakat dipaksa oleh pandemi untuk masuk ke digital. Dan banyak yang nggak siap. Sehingga akhirnya ya mereka membutuhkan bantuan untuk bisa berjualan secara online dengan lebih baik lagi atau lancar. Karena kalau nggak tahu caranya sama sekali kan ya mereka nggak bisa gitu. Bayangin aja orang-orang yang biasa bikin produk atau cuman punya toko offline, jualan baju misalkan di Tanah Abang misalkan, dan kemudian mereka tutup dan harus masuk ke online. Bayangin itu baju satu-satu itu harus difoto, kemudian dibikin jadi konten dan sebagainya. Mungkin kalau Anda nonton video ini dan Anda sudah terbiasa di dunia online, itu bukanlah hal yang baru. Ya, bikin konten ya begitu gitu kan. Tetapi mungkin bagi banyak orang yang nggak pernah sama sekali menyentuh dunia digital, itu adalah sesuatu yang kayak harus ya bikin konten ya, harus ya bikin postingan ya setiap hari ya dan sebagainya. So, peluang agensi sangat-sangat terbuka lebar. Nah, video kali ini saya pengen share pada Anda beberapa model agensi yang termasuk gimana cara scalable-nya gimana gitu ya, supaya peluang ini bisa jadi besar gitu. Oke, yang pertama adalah social media management agency. Seperti biasa, bantuin bikin konten buat klien. Ya, jadi banyak sekali itu bermunculan. Harganya mulai dari 2 juta, 3 juta, 5 juta. Ada yang kemarin sampai up to 40, ya 40 juta itu juga ada yang top gitu, benar-benar yang top itu sampai 40 juta itu ada. Social media management agency ya istilahnya ngebantuin selain bikin konten. Kalau yang biasa mungkin bikin konten doang, tapi kalau yang sudah sampai top begitu mereka mikirin kreatifnya, idenya supaya engagement di social media Anda bisa meningkat sebagainya ya, awareness-nya jadi lebih viral sebagainya gitu sih. Nah, cara untuk scale dari bisnis ini adalah dengan nambah klien. Ya, klien satu harganya 5 juta. Kalau mau 10 juta ya nambah klien kedua, nambah klien ketiga, nambah klien keempat, dan seterusnya. So, ini sudah cukup red ocean juga karena banyak sekali. Kalau Anda bermain di level yang middle low gitu ya, yang cuma bikin konten, apalagi sekarang udah banyak AI dan sebagainya, dipermudah untuk menjadi social media management agency. Untuk cari konten, cari ide konten itu semakin dipermudah. Tapi challenge-nya adalah ya, Anda mau skill, Anda harus cari klien lebih, sementara saingannya juga semakin bertambah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah advertising agency. Advertising agency itu Anda membantu klien untuk mendatangkan traffic. Ya, bisa Google Ads, bisa Facebook Ads, sekarang ada TikTok Ads, YouTube Ads, Instagram, dan lain sebagainya. So, goal-nya adalah datengin traffic untuk bisnis si klien. Nah, ini jumlahnya lebih sedikit daripada social media management agency. Karena apa? Karena butuh skill khusus. Anda benar-benar harus bagus. Kalau Anda nggak bagus, Anda nggak bisa datengin klien yang convert, ya Anda nggak dapat klien. Gitu aja. Nah, cara skillnya gimana? Biasanya model ini cara skillnya adalah dengan mengambil manajemen fee dari budget. Jadi misalnya klien punya budget iklan 10 juta misalkan. Dari situ Anda bisa ambil 10%, 20%, up to 30%, biasa sampai 30%. Jadi ada range-nya begitu. Kalau di bawah 10 juta kita ambil 30%. Berarti kan ambil 3 juta ya. Tapi kalau nyampe 50 juta ambil sekian persen. Kalau sampai 100 juta misalkan kita ambil sekian persen dan seterusnya. Itu it's all negotiable by the way. Tapi cara skill Anda adalah dengan genjot ini budget iklan, sehingga ketika budgetnya meningkat, income Anda juga ngikutin percentage dari iklan itu tadi. Nah, challenge-nya adalah kalau ternyata produknya klien jelek, kalau ternyata produknya klien nggak laku dan sebagainya, Anda nggak dapetin income, itu challenge-nya sih. Atau Anda memang nggak punya skill-nya, jadi baru bisa ngiklan sebentar aja udah terima klien gitu ya, sehingga hasilnya kurang bagus gitu. Tapi ini juga challenge lagi sih sebenarnya sih. Kalau Anda bisa ngiklan sendiri, kenapa terima klien? Kenapa nggak dropship aja? Misalnya kayak begitu. Itu agak challenging di sini. Nah, berikutnya adalah yang lebih old lagi sebenarnya. Ini saya mau ngomong tentang web design. Kalau orang hari ini sih agak jarang. Kalau dulu orang mau jualan online itu harus punya website.
Hari ini kalau mau jualan online nggak perlu website. Anda cukup pakai marketplace, udah bisa pasang produk, semuanya terima pembayaran. Anda bisa jualan di sosial media. Langsung di sosial media, misalkan pakai kayak Tribelio Shop, Tribelio Instant Payment, semuanya udah bisa jualan. Jadi Anda nggak perlu web lagi gitu ya. Sehingga agency web design agak berkurang. Ini juga sama, cara skillnya adalah terima klien, tapi kliennya semakin mengecil sih sekarang kalau web desainnya agak jarang, kecuali memang spesial banget gitu. Nah, kalau web design ya simple, goal-nya adalah desain, ya desain website. Nah, yang keempat itu sebenarnya adalah agency funnel. Nah, ini di Indonesia hampir gak ada agency funnel, jadi marketnya tuh kosong banget. Bikin landing page gitu. Jadi bikin landing page dengan goal adalah bukan cuma desainnya, tapi apakah desain ini bisa menghasilkan leads atau prospek atau customer. So, mirip dengan web design, tetapi ini funnel design, mengkonversi. Goal-nya bukan cuma desainnya aja, tapi gimana goal-nya adalah landing page ini bisa mengkonversi traffic menjadi prospek atau customer. Ini menarik nih. Zaman sekarang ini lagi diminatin banget sebenarnya. Ini yang benar-benar kayak saya diundang kemana-mana, ngomongin tentang list building, ngomongin tentang bikin corporate training, in-house training di company-company, ini semua. Karena mereka butuh skill funnel, yang mengubah follower social media. Karena social media udah peak banget nih. Followersnya udah pada banyak, udah pada ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Tetapi tidak bisa mengubah followersnya menjadi prospek atau customer. Ini lagi dicari banget dan gak banyak saingannya. Saya sendiri mencari kayak tim ya, funnel strategist. Kalau Anda ngerti itu, please let me know gitu ya. Funnel strategist nggak banyak. Ketika saya bikin, sampai saya kasih contoh. Ini loh contohnya ya, saya bikin funnel namanya traktir kopi nih di Tribelio saya nih. Ada traktir kopi buat insurance, ada traktir kopi buat properti dan sebagainya. Saya nggak pernah melihat orang lain melakukan hal itu. Ya kalau Anda tahu, let me know. Di Indonesia ya, di Indonesia. Kalau di luar negeri mah banyak. Agency funnel tuh di Indonesia hampir nggak ada. Ya, so if you know, please let me know. Saya akan masukkan sebagai referensi funnel yang cukup menarik gitu. Jadi di Indonesia agak jarang. Nah, kalau web design, goal-nya adalah desain, maka funnel tadi goal-nya adalah dari desain bisa menghasilkan leads atau prospek gitu. Yaitu agency funnel. Nah, yang terakhir adalah yang saya suka sebenarnya. Ada orang yang nggak suka, tapi saya suka sebenarnya di nomor 5. Nomor 5 itu adalah performance agency. Makanya kalau Anda lihat, saya punya Idea Cloud Performance, ICP, Idea Cloud Performance. Itu model bisnisnya adalah pay per result. Jadi, goal-nya adalah dapetin leads atau dapetin sales. Dan ketika dapetin leads atau sales, dapat commission atau profit sharing atau apapun lah bentuknya. Nah, ini jadi enaknya nih ya, ngomong enaknya dulu nih. Enaknya adalah scale the company itu unlimited. Jadi kalau company-nya bisa membantu kliennya genjot gede banget, maka dapat terus tuh dari sana tuh, dari revenue-nya semuanya, which is nice banget ya. Jadi itu sangat scalable. Jadi makanya saya selalu suka yang scalable sih. Tetapi challenge terbesarnya adalah nggak banyak orang bisa melakukan pay per result. Karena kalau misalkan semua orang bisa ngelakuin pay per result atau performance, nggak ada agency lagi, semuanya udah kerja sendiri gitu kan. Ya jadi pro and cons. Nah, saya suka di pay per result karena saya dari dulu ngelakuin sendiri kan. Saya jualan dropshipping, saya jualan sendiri, saya bikin funnel sendiri. Bahkan saya ngebangun, kalau Anda tahu Tribelio sendiri begini kan, saya dari jualan ada jualan buku, ada jualan course, ada jualan workshop dan sebagainya. Saya sudah biasa untuk mendapatkan result. Sehingga untuk melakukan pay per result for me nggak terlalu susah karena ya memang sudah sering. Tinggal nanti tiap industri ada beberapa hal yang memang harus di-adjust ya. Kan industrinya beda-beda kan. Di ICP kita juga punya beberapa macam klien gitu. Ada mulai dari F&B juga ada, snack juga ada, kemudian service jasa juga ada. Macam-macam sih di ICP, sehingga akhirnya jadi kalau begini jadi tahu. Intinya adalah kalau Anda pengen scalable banget ya pay per result. Nah, di sini jadi menarik nih. Kalau Anda menonton video ini dan merasa bahwa Anda mengerti salah satunya, social media ngerti, advertising ngerti, atau salah satunya ya. Ini bisa di-mix by the way, yang saya sebutkan dari tadi itu bisa di-mix jadi sebuah all-in-one complete package misalkan. Nah, ICP kayak begitu. ICP di tempat saya, Idea Cloud Performance kayak begitu. Saya lagi ngebangun yang di Tribelio sekarang. So, agensinya di Tribelio. Harapannya adalah ngebantuin teman-teman yang terutama follower saya, kemudian peserta-peserta LBM semuanya. Pokoknya, kalau ada adalah audiens saya, makanya ini this is for you gitu. Saya lagi membuat sebuah agency. Saya nggak tahu
harganya bakal berapa lagi kita godok semuanya, tetapi pasti kalau saya adalah paper result, jadi performance. Bisa digabung dua-duanya. Jadi ada kayak misalkan ada setup fee-nya, kemudian habis itu ada paper result. Just wondering aja, kalau teman-teman lagi nonton di video ini, interest nggak kalau misalkan Anda bekerja sama dengan agency yang seperti itu. Gitu. Jadi Anda bayar ngikutin skill begitu kalau ada result. Jadi kalau Anda ada sales, ada bayar. Rate-nya berapa nggak tahu, tiap industri akan berbeda-beda ya, karena kalau misalkan yang biasa FMCG gitu akan lebih besar commission-nya daripada kalau Anda jualan kayak elektronik misalkan. Elektronik kan komisinya kecil sekali. So just wondering aja, just survei di awal aja apakah Anda interested kalau ngelakuin kayak begini. Nah kalau interested, kalau banyak yang suka, maka ini juga undangan buat teman-teman di luar sana yang punya agency as our partner gitu. Kalau Anda bisa ngelakuin paper result, please let me know, karena saya lagi mencari partner-partner agency juga yang bisa menggunakan Tribelio. So, harus menggunakan Tribelio. Kalau Anda nggak menggunakan Tribelio, you know our partner, of course lah ya. Namanya Google partner ya pakai Google gitu ya. Facebook partner ya pakai Facebook. Bukan Facebook partner terus pakainya TikTok gitu kan. Nggak make sense gitu. Kita lagi cari Tribelio agency partner juga. Buat teman-teman yang mengerti bagaimana cara menggunakan Tribelio, bikin sales funnel, dan sebagainya. Karena goal Tribelio sebenarnya adalah naikin omset, jadi naikin omset para penggunanya. That's it. Dengan cara apa? Dengan cara funneling, dengan cara email marketing, WA marketing, kita punya fitur affiliate, kita punya fitur instant payment, instant donation, kita punya fitur shop, kita punya fitur community management. Banyak sekali fiturnya yang bisa digunakan untuk naikin omset. Jadi kalau misalkan Anda adalah agency partner yang kurang lebih paham dan pengen dapat klien lebih, karena saya kebanyakan permintaan sekarang gitu, tapi kekurangan agency partner. Nah, maka kita bisa berkolaborasi di sini. Tapi remember, tunjukin dulu kalau Anda bisa menggunakan Tribelio. Alright, so I think itu aja untuk video kali ini. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.